Sio kuda dikenal penuh energi, cepat mengambil keputusan, percaya diri, dan suka bergerak maju. Tahun 2026, yang berada di bawah pengaruh naga api, menjadi tahun yang sangat kuat sekaligus penuh guncangan. Bagi pemilik sio kuda, tahun ini membawa percepatan besar, perubahan arah hidup, serta peluang berani yang menguji mental dan intuisi. Walaupun kuda secara alami adalah sosok kompetitif, tahun ini menuntut lebih dari sekadar keberanian. Kuda harus belajar strategi, menahan ego, dan mengelola energi agar tidak terbakar oleh keinginan sendiri. Tahun 2026 dapat menjadi tahun kaya prestasi atau tahun kelelahan, bergantung pada bagaimana sio kuda mengatur diri. Bagian pertama dari tahun ini terasa seperti dorongan besar. Kesempatan datang tanpa banyak peringatan. Pintu karir terbuka. Orang mulai melihat kemampuan kuda. Usaha yang dulu seret mulai bergerak. Namun bersamaan dengan itu muncul satu tantangan besar, yaitu tuntutan dari lingkungan. Ekspektasi meningkat dan tekanan mental ikut naik. Pada pertengahan tahun, sio kuda akan merasakan fase ujian. Muncul perasaan dilema. Apakah harus memaksakan diri, atau mundur sebentar untuk memperkuat fondasi? Banyak kuda cenderung memaksa diri terus berlari, tetapi justru strategi berhenti sesaat dapat menghasilkan keputusan yang lebih tajam. Menjelang akhir tahun, momentum kembali naik. Energi naga api mendukung kuda untuk melakukan manuver berani. Jika sebelumnya kuda meragukan diri, akhir tahun menjadi titik pembuktian. Inilah masa di mana tindakan yang tepat membawa hasil yang mencengangkan. Namun harus diingat satu hal. Tahun ini bukan tentang menang cepat. Tahun ini adalah tentang menang cerdas. Secara umum, hoki kuda meningkat. Tetapi sifatnya tidak stabil. Naik cepat, turun cepat. Kuda akan mendapatkan hasil bagus ketika fokus, dan kehilangan banyak ketika impulsif. Stabilitas mental menjadi kunci. Keberuntungan datang melalui orang lain. Jaringan baru, koneksi sosial, dan hubungan profesional memainkan peran besar. Jangan menutup diri. Jangan merasa mampu sendirian. Tahun ini adalah tahun kolaborasi. Hal penting lain adalah kemampuan membaca peluang kecil. Banyak keuntungan di tahun ini justru datang dari hal yang terlihat sepele. Proyek sampingan. Pekerjaan freelance. Komisi tambahan. Kuda yang hanya fokus pada rencana besar justru bisa melewatkan pemasukan signifikan. Namun ada hal yang harus diwaspadai. Kuda sering mengambil keputusan spontan. Jika dilakukan tanpa riset, hasilnya menjadi kerugian. Naga api mendorong tindakan cepat, tetapi harus diimbangi dengan data dan logika. Karir masuk fase kompetitif. Banyak kuda akan mengalami salah satu dari dua skenario. Yang pertama, mendapatkan promosi, tanggung jawab baru, atau posisi kepemimpinan. Yang kedua, menghadapi tekanan keras dari atasan, rekan, atau rival. Kuda yang sudah lama stagnan akan didorong keluar dari zona nyaman. Bisa melalui tawaran baru. Bisa melalui perpindahan divisi. Bisa melalui tugas sulit. Semua itu sebenarnya pintu kenaikan. Bagi yang berani mengambil tantangan, hasilnya luar biasa. Tetapi yang menghindar justru akan kehilangan kesempatan. Tahun 2026 bukan tahun untuk berdiam diri. Untuk yang memiliki bisnis, tahun ini membawa laju cepat. Namun bisnis yang tidak punya sistem akan kelelahan. Kuda harus memperkuat struktur, bukan hanya ekspansi. Perbaiki pemasaran, tim, brand, dan jaringan. Jangan hanya mengejar angka besar. Bisnis paling cocok bagi kuda di tahun ini adalah bidang pergerakan, logistik, transportasi, marketing, trading, properti, event organizer, digital, kreatif, dan industri berorientasi kecepatan. Yang harus dihindari adalah keputusan bisnis karena gengsi. Tahun ini bukan tahun pamer. Ini tahun strategi. Rezeki kuda menguat. Namun sifatnya tidak stabil. Banyak pemasukan mendadak, tetapi banyak pengeluaran tiba-tiba. Kuda mudah terbawa gaya hidup.
Jika tidak dikendalikan, uang habis tanpa manfaat. Pemasukan terbaik datang dari peluang tambahan. Proyek freelance, komisi, kerjasama, pekerjaan baru, bonus, side hustle, peluang digital. Investasi jangka panjang memberikan hasil baik, namun tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Riset adalah keharusan. Yang harus dihindari adalah hutang konsumtif. Pinjaman besar untuk gaya hidup. Spekulasi tanpa pengetahuan. Emosi ketika mengelola uang. Tahun ini akan ada hadiah tak terduga. Proyek besar yang datang tiba-tiba. Peluang jual beli. Atau pertolongan dari orang berpengaruh. Namun jika kuda ceroboh, uang hilang secepat datang. Hubungan sosial adalah sumber rezeki. Jaga bahasa. Jaga emosi. Jangan membakar koneksi. Masalah terbesar bagi kuda adalah kelelahan mental dan fisik. Energi tahun ini keras. Kuda berlari terlalu cepat. Ada risiko stres, kecemasan, sulit tidur, dan pola makan berantakan. Kuda harus belajar berhenti sebelum habis. Olahraga ringan. Tidur yang cukup. Mengurangi konsumsi emosi. Emosi juga dapat menjadi sumber kehancuran. Kuda gampang tersinggung. Gampang marah. Gampang merasa tersaingi. Jika tidak dikendalikan, reputasi jatuh. Untuk yang single, peluang cinta baru sangat besar. Magnet diri meningkat. Banyak perhatian datang. Namun jangan memilih hanya karena gairah. Pilih yang stabil. Untuk yang berpasangan, komunikasi adalah kunci. Jangan emosional. Jangan memaksa. Jangan saling menyalahkan. Jika dua pihak mampu menurunkan ego, hubungan justru naik kualitas. Bagi yang bermasalah, tahun ini menentukan lanjut atau selesai. Jangan bergantung pada nostalgia. Fokus pada masa depan. 1. Latih disiplin finansial. Catat pemasukan dan pengeluaran. 2. Ambil peluang kecil. Jangan mengabaikan pekerjaan sampingan. 3. Belajar berkata tidak. Jangan semua dimakan. 4. Kurangi gengsi. Fokus pada hasil nyata. 5. Perbaiki koneksi. Hormati orang yang tepat. 6. Riset sebelum keputusan besar. 7. Kendalikan emosi. Menang diam lebih baik daripada menang marah. 8. Tingkatkan stamina. Kurangi begadang. 9. Fokus pada strategi, bukan kecepatan. 10. Belajar delegasi. Kuda bukan robot. Jika semua dilakukan, tahun 2026 akan menjadi tahun perubahan besar, penuh prestasi, dan pembuktian. Kuda akan dikenal, dihormati, dan dibayar lebih mahal. Jika gagal mengelola emosi dan gaya hidup, hasilnya hanya kelelahan panjang. Arah akhir tahun ditentukan oleh dua hal sederhana. Keberanian mengambil keputusan, dan kebijaksanaan untuk mengatur diri.